Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kaan di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal persiapan ulangan fisika mengenai induksi elektromagnetik. Oke, sebelumnya like dan subscribe dulu channel ini agar adik-adik sekalian bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oke, kita mulai dari soal nomor 1, GGL pada kumparan. Sebuah kumparan dengan 500 lilitan. Jadi diketahui lilitan N sama dengan 500. Diletakkan di dalam medan magnet yang besarnya berubah terhadap waktu. Jika kumparan mengalami perubahan fluks magnet dari 0,06 Wb menjadi 0,09 Wb. Jadi fluks satunya 0,06 Wb, fluks 2-nya 0,09 Wb dalam waktu 1 sekon. Delta T-nya sama dengan 1 sekon. Kemudian GGL induksi yang dihasilkan kumparan adalah, yang ditanyakan GGL-nya berapa. Ya, untuk rumus GGL yaitu min N kali delta flux per delta T. Atau sama dengan min N kali flux 2 dikurangi flux 1 per delta T. Masukkan nilai min 500 kali 0,09 min 0,06 per 1 diperoleh min 15 volt. Jadi GGL induksi yang dihasilkan kumparan sebesar 15 volt dan jawabannya E. Lanjut soal nomor 2. Sebuah kumparan terdiri dari 800 lilitan. Langsung aja diketahui lilitan N 800 dan memiliki hambatan 15 ohm. Hambatan R sama dengan 15 ohm. Kumparan melingkupi fluks magnetik yang berubah terhadap waktu sesuai dengan persamaan Weber Pi sama dengan T tambah 2 pangkat 3. Di persamaan fluksnya Pi sama dengan T tambah 2 pangkat 3. Kemudian kuat arus yang mengalir melalui kumparan pada saat T sama dengan 0, berapa kuat arusnya? Kita masukkan ke persamaan GGL ya, sama dengan N d flux per dt, kita ambil yang positifnya saja. Kemudian GGL-nya kita ganti dengan I kali R sama dengan N kali D flux per dt, atau I kali R sama dengan N kali, untuk persamaan fluksnya kita ganti T tambah 2 pangkat 3, kita turunkan ya terhadap T, jadi peroleh I kali R sama dengan N kali, pangkatnya 3 jadi turun ya, 3 kali, yang di dalam kurung tetap T tambah 2, kemudian pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 2, dikali turunan di dalam kurung T, koefisiennya 1 jadi kali 1. Masukkan nilai I kali R, R-nya 15, I kali 15 sama dengan 800 kali 3 kali 0 tambah 2 pangkat 2, T-nya ganti 0. Atau I kali 15 sama dengan 800 kali 12 ya 9600, diperoleh I sama dengan 640 ampere, dan jawabannya D. Lanjut soal nomor 3. Suatu kumparan terdiri atas 200 lilitan. Jadi diketahui lilitan N 200 lilitan dengan penampang panjang 10 cm, IP 10 cm atau 0,1 meter. Dan lebarnya 5 cm, L 5 cm atau 0,05 meter. Diputar dengan kecepatan sudut 60 radian skor min 1, omega 60 rad S min 1. Tegak lurus dalam medan magnet homogen 0,5 Tesla, dan magnet B 0,5 Tesla. Gaya gerak listrik antara kedua ujung kumparan adalah, yang ditanyakan GGL-nya berapa. Oke, untuk soal ini merupakan kumparan pada generator ya, karena diketahui kecepatan sudut putarnya. Jadi kita gunakan GGL sama dengan N kali B kali A kali omega. Untuk A-nya kita peroleh dari panjang kali lebar, sehingga GGL sama dengan 200 N-nya kali B-nya 0,5, A-nya panjang 0,1 kali L 0,05, jadi 5 kali 10 min 3. Kemudian dikali omeganya 60. Hasil perkaliannya diperoleh 30 volt, dan jawabannya E. Lanjut soal nomor 4.
Flux magnetik pada sebuah kumparan 100 lilitan berubah dari 0,02 Weber menjadi 0,03 Weber dalam waktu 0,2 sekon. Jadi diketahui kumparan N 100 lilitan berubah dari P1-nya 0,2 Weber, P2-nya 0,03 Weber. Sehingga delta P, misalkan delta P1 0,01 Weber, selisihnya ya 0,03 dikurangi 0,02. Kemudian delta T1-nya 0,2 sekon. Setelah itu bila perubahan flux sebesar 0,06 Weber terjadi dalam waktu 0,1 sekon, maka perubahannya GGL yang dihasilkan mula-mula dengan air adalah delta P2 0,06 Weber dalam waktu delta T2 0,1 sekon. Yang ditanyakan perbandingan GGL awal dan akhir. Kita kembali ke persamaan GGL ya, min N kali delta flux per delta T. Kita gunakan delta karena sudah diketahui nilainya. Kemudian untuk GGL berbanding lurus dengan P dan berbanding terbalik dengan T, sehingga persamaannya perbandingannya seperti ini jadinya delta P1 per delta P2 kali delta T2 per delta T1. Kemudian masukkan nilainya, delta P1-nya 0,01 per delta P2 0,06 kali 0,1 per 0,2. Diperoleh hasil 1 per 12. Di jawabannya 1 banding 12 dan jawabannya E. Lanjut soal nomor 5, GGL pada toroida. Sebuah toroida ideal hampa mempunyai 1000 lilitan. Jadi diketahui toroida dengan lilitannya R1 ya, 1000 lilitan. Dan jari-jari rata-ratanya 0,5 M. R 0,5 M. Kumparan yang terdiri atas 5 lilitan dililitkan pada toroida tersebut. Nah, ini lilitan yang kecil berarti N2, 5 lilitan. Perampang lintang toroida 2 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Dia-nya 2 kali 10 pangkat min 3 M kuadrat. Dan arus listrik pada kawat toroida berubah dari 7 ampere menjadi 9 ampere dalam 1 detik. Berarti I1-nya 7 ampere, I2-nya 9 ampere dalam waktu delta T-nya 1 detik. Maka di dalam kumparan GGL impas yang besarnya dalam mikrovolt. Ditanyakan GGL berapa? Ya, kita gunakan persamaan GGL untuk toroida. GGL sama dengan N1 kali N2 kali A kali mu0 per 2πr kali delta I per delta T. Masukkan nilainya, GGL sama dengan N1-nya 1000, N2-nya 5, A-nya 2 kali 10 pangkat min 3, mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, dibagi 2pi, R-nya 0,5 kali delta I-nya 2 dari 9 dikurangi 7. Kemudian dibagi delta T-nya 1. Hasil perkalian seluruhnya ya, hasil perhitungannya 8 kali 10 pangkat min 6 volt. Dijadikan mikrovolt dikali 10 pangkat 6, hasilnya 8 mikrovolt. Dan jawabannya B. Lanjut soal nomor 6, GGL induktansi diri. Arus pada sebuah kumparan 500 mH. Ini langsung saja ya, satuan Henry ini merupakan induktansi, yaitu L 500 mH atau 0,5 Henry. Berubah setiap saat menurut fungsi arus ya IT sama dengan 2T kuadrat tambah 4T min 3. Besar GGL induktansi diri pada saat T 0,1 sekon, T-nya 0,1 sekon adalah, ditanyakan GGL-nya berapa. Kita gunakan persamaan GGL untuk induktansi diri, yaitu min L kali DI per DT. D ini merupakan diferensial ya, atau turunan dari fungsi arus I, yaitu sama dengan min L kali D, masukkan I-nya 2T kuadrat tambah 4T min 3 per DT, turunan dari fungsi I yaitu min L kali 2T kuadrat diturunkan jadi 4T tambah 4T jadi 4, sedangkan min 3-nya 0, tidak perlu ditulis. Masukkan nilai sama dengan min 0,5 kali 4 kali 0,1 tambah 4, hasilnya min 2,2 volt. Sehingga besar GGL induktansi diri pada T 0,1 sekon adalah 2,2 volt. Dan jawabannya E. Lanjut soal nomor 7, GGL pada kawat bergerak.
Sepotong kawat digerakkan di dalam medan magnet menghasilkan GGL sebesar V di antara ujung-ujungnya. Jadi langsung saja diketahui GGL 1 misalkan ya sebagai V. Jika kawat dipanjangkan menjadi 2 kali semula, berarti L2 sama dengan 2L1. Dan kecepatan geraknya diperbesar menjadi 2 kali semula. V2, 2V1. Pada medan magnet tetap, maka besar GGL yang ditimbulkan sebesar. Yang ditanyakan berapa GGL 2-nya. Oke, kita gunakan rumus GGL pada kawat bergerak, yaitu GGL sama dengan B kali L kali V. Untuk perbandingan dengan B yang konstan kita hilangkan, sehingga E1 per E2 sama dengan L1 per L2 kali V1 per V2. Masukkan nilai E1-nya kita ganti dengan V per E2 sama dengan L1-nya tetap per L2 2L1 kali V1 per 2V1. Setelah itu L1 V1-nya ini kita coret ya, antara pembilang dan penyebutnya, sehingga E2 sama dengan 4V dan jawabannya E. Lanjut soal nomor 8. Kawat PQ panjang 50 cm. Langsung saja diketahui L 50 cm atau 0,5 meter. Digerakkan tegak lurus panjang kawat AB memotong medan magnetik serba sama 0,2 Tesla. B-nya 0,02 Tesla. Seperti pada gambar, besar dan arah arus induksi pada kawat PQ adalah. Dari gambar ini diketahui R-nya 0,02 ohm dan V-nya 2 meter per sekon. Yang ditanyakan berapa arus induksinya. Oke, dengan menggunakan rumus GGL pada kawat bergerak, yaitu E sama dengan B kali L kali V. Untuk E ini atau GGL-nya kita ganti dengan I kali R karena R-nya sudah diketahui. I kali R sama dengan B kali L kali V, sehingga I sama dengan BLV per R. Masukkan nilainya, I sama dengan 0,02 kali 0,5 kali 2 per 0,02. Sehingga hasilnya sama dengan 1 ampere. Karena arah medan magnetnya keluar bidang gambar, kemudian V-nya ke kanan, maka arah arus induksinya dengan menggunakan aturan tangan kanan seperti ini ya. Untuk punggung tangan ini arah V-nya, kemudian arah B ya, jari-jari tangan, sehingga arah arusnya yaitu arah jempol atau ibu jari mengarah ke bawah dari P ke Q. Dengan aturan tangan kanan, arah arus I yaitu dari P ke Q. Dari P ke Q, jawaban yang benar adalah A. Lanjut soal nomor 9, transformator. Sebuah trafo step down mengubah tegangan 1000 volt. Diketahui mengubah tegangan berarti VP ya 1000 volt menjadi 220 volt, berarti VS 220 volt. Trafo dihubungkan dengan lampu dari 220 volt 40 watt. Arti P sekunder, PS-nya 40 watt. Maka besarnya daya yang hilang apabila arus pada bagian primer 0,05 ampere. IP-nya 0,05 ampere. Yang ditanyakan berapa P yang hilang atau daya yang hilang. Diketahui efisiensi transformator yaitu P sekunder dibagi P primer kali 100%. Sama dengan PS-nya tetap ya, dibagi VP kali IP, kita cobakan PP-nya dikali 100%. Masukkan nilai untuk PS-nya 40 dibagi VP-nya 1000, IP-nya 0,05 kali 100%. Hasilnya 80%. Sehingga daya yang hilang sama dengan 100% dikurangi 80%. Sama dengan 20%. Dan jawabannya D. Lanjut soal nomor 10. Sebuah transformator digunakan untuk mengubah tegangan 250 volt ke tegangan yang diinginkan. Berarti diketahui mengubah tegangan ya, VP sama dengan 250 volt. Efisiensi transformator 90%, efisiensi 90%. Kumparan sekunder dihubungkan dengan lemari S berdaya 75 watt. Berarti P sekunder PS-nya 75 watt dan VS-nya 100 volt. Kuat arus pada kumparan primer yang ditanyakan ya. Kuat arus pada kumparan primer IP-nya sama dengan berapa?
Oke, untuk IS yaitu P sekunder dibagi V sekunder. PS per VS sama dengan PS-nya 75 dibagi VS-nya 100 sama dengan 0,75 ampere. Setelah itu masuk ke rumus efisiensi VS per VP kali IS per IP kali 100. Masukkan nilai. Untuk efisiensi 90%, VS-nya 100, VP-nya 250, IS-nya 0,75, IP dicari kali 100%. Dari sini diperoleh IP sama dengan 0,33 ampere. Dan jawabannya C. Oke, demikian pembahasan soal-soal ulangan fisika mengenai induksi elektromagnetik. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar adik-adik sekalian bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.